Gue mau lepas crownnya, gue ganti ke fake, itu cuma butuh 10 menit. Dan crownnya itu harganya sekitar 6-8 juta lah. Serius? Ya, double profit. Jualan partnya, jualan jamnya. Karena gini, kalau lu emang beli jam palsu, ya kan lu bayar harganya harga jam palsu. Betul. Ya it's okay dong. Itu tadi, ya. It's okay dong, lu gak sakit hati dong. Ya. Yang menurut gua sakit hati banget adalah ketika contoh lu beli jam, lu kira jam asli, lu pakai kemana-mana. Ih, gua pakai jam asli lo, berapa ratus juta lo. Ternyata dicek palsu. Sesimpel mobil lu nggak bisa dibawa ke dalam ruangan, tapi jam lu bisa dibawa ke dalam ruangan. Wow, itu keren sih. Jadi ada permainan anak durhaka ini dan kelompok-kelompok tertentu yang upping harga. Untuk para kolektor atau orang-orang yang antusias terhadap jam di Indonesia. Kalau gue bilang sih stay original sih. Ko Jun dari Idean Watch. Oke, welcome to the inner circle. Koh, mungkin hari ini kita bakal banyak bahas soal jam tangan. Ini gue excited banget karena gue pribadi juga seneng jam kok. Ya itu pakai Batman kan. Iya, gue pakai Batman. Nah, gue seneng banget sama jam yang mungkin sekarang ya kalau buka ini explore IG gue, Ya. itu isinya kalau bukan jam golf. Karena gue lagi seneng golf. Oh, Tapi jam lumayan mendominasi karena gue dari kecil itu ada interest lah ke jam gitu. Gue merasa kayak ngoleksi jam itu sesuatu yang bisa lu kerjakan in your lifetime gitu, kayak seru gitu loh. Oh paham. Kayak ngumpulin Pokemon. Iya jauh ya. Perjalanannya panjang. Perjalanannya panjang dan biasanya tiap jam itu kan ada ceritanya. Iya betul. Biasanya kan orang beli jam untuk mungkin mengingat momen tertentu. Betul. Marking moment biasa orang bilang. Marking moment. Iya. Oke. Nah, ini menarik. Koh, mungkin buat teman-teman di sini yang belum kenal sosok Kokoh, boleh kenalin diri dulu nggak? Mungkin orang lebih kenal gue Jun dari Idean Watch, dan mungkin orang juga kenal gue si tukang paling marah-marah kalau ketemu fake atau Franken. Jadi Idean Watch memang yang apa? Sorry, fake atau Franken. Franken itu apa? Franken itu dari kata Frankenstein. Jadi di community luar negeri itu, community kita juga ada sih sebenarnya. Zaman dulu tuh membuat istilah Franken tuh dari kata Frankenstein, means jamnya dicampur part-part palsu di situ. Dicampur part palsu. Ya misalnya kayak Batman Bro nih. Oke. Gue mau lepas, kalau gue jahat ya, kalau gue jahat dalam tanda kutip nih, gue mau lepas crownnya, gue ganti ke fake, crown fake, itu cuma butuh 10 menit. Dan crownnya itu harganya sekitar 6-8 juta lah. Serius? Ya, double profit. Jualan partnya, jualan jamnya. Oke, gue kok jadi takut nih. Waduh, oke, nanti gue kayaknya mau minta cek ini semuanya masih real Bisa, part, boleh, atau gue boleh. udah dicolong-colong nih jangan-jangan. Oke. Mudah-mudahan jangan. Berarti satu fake itu berarti Palsu, jamnya emang dari ujung sampai ujungnya palsu. Betul. Kalau Franken berarti mungkin pas dia beli asli tapi dipretelin. Betul. Atau mungkin pas awal belinya langsung dari dealer tapi mungkin dia pas servis atau Ya. pas dipasang apa anti gores atau Ya, apa dijahatin itu gitu ya? hati-hati. Oh. Hati-hati. Pokoknya kalau saran gue ya selalu kalau dari gue tuh selalu kalau kalian mau servis, mau ngecek apapun harus depan muka kalian. Jamnya nggak boleh dibawa keluar. Ini pernah lagi sekali gue tinggalin aja, gue kayak bye, gue cabut makan dulu gue balik. Agak serem sih. Agak serem ya, tapi Ya. nanti kita cek ya guys. Oke. Nah, Boleh. pertanyaan gue, kenapa lu bisa dicap sebagai orang yang seneng marah-marah di IG karena jam? Apa yang perlu diributkan urusan jam gitu loh? itu. Jadi gue orangnya super idealis. Oke. Idealisnya mentok, bener-bener mentok. Itu dalam artian gue dulu juga suka jam tangan. Sekarang masih juga dong? Suka. Ya hobi yang berujung. Jadi kalau gue dikasih hobi, gue kulik sampai dalam banget tuh. Oke. Dan hobi yang gue terusin sampai sekarang itu biasanya hobi yang tidak ada endingnya. Kayak lu bilang jam tangan kan is a long journey ya, gak ada endingnya. Sampai lu turunin ke anak, cucu itu bahkan bisa berlanjut terus gitu. Ya. Even dia jual pun one day dia akan beli something lagi gitu kan. Itu panjang lah perjalanannya. Nah dari idealisme itu gue sangat benci yang namanya, karena gue orang teknik, gue sangat benci ada data yang bermasalah. Itu banyak di dunia jam tuh yang tadi gue bilang campur-campur lah, nge-fake, nge-clone, bahkan sorry itu saya ini gue buka aja di forum Cina itu mereka ngediscuss nih jam clone ini sekarang tuh kekurangannya apa, segila itu. Maksudnya mau dibuat jadi seperfect mungkin mirip asli. Yep.
Oke, nah ini oke, gue punya pertanyaan nih kok. Ini pertanyaan pribadi ya. Jadi ceritanya gue beli jam ini nggak langsung gue beli dari secondary market. Oke. Oke, jadi gue nggak langsung dari dealer. Itu ada bahasanya tuh, namanya gray dealer atau gray market lah. Benar. Ya. Nah, sampai sekarang, walaupun gue yakin ya sama penjualnya karena temannya teman gue, tapi yang gue pikirin itu adalah gini, mungkin dong ada chance kalau yang gue beli itu fake dari China misalnya, tapi yang mendekatinya itu udah yang kayak 99, berapa persen. Yang mungkin bedanya cuma secuil, itu pun harus pakai mikroskop mungkin baru tahu. Mungkin nggak? Mungkin. Oh shit. Oke. Mungkin banget. Karena ini kok ini gue langsung nitip, lu cek langsung aja nanti ya. Ntar gue cek bisa. Aduh, gue jadi takut nih. Oke. Bisa, karena di dialnya aja itu, di dial, nggak usah ke body, nggak usah ke mesin deh, di dialnya dulu itu. Jadi Adrian Watch tuh bikin point check sendiri. Oke. Jadi kalau kalian bilang kayak, oh iya tinggal lihat di Google, tinggal nanya ChatGPT, itu bullshit semua. Kok gue nggak sabar, gue nggak bisa nunggu lagi. Ini lu cek aja deh. Nah, oke. Paling gampang. Ini kaca asli, bezel asli, crown asli. Jadi gue bisa ngecek langsung secepat gitu. Oke. Jadi kalau misalnya dial asli, dial aman. Dial gue harus pakai mikroskop karena dial tuh paling banyak point check sama perintilan dalamnya. Cuman kalau sekilas kayak gini gue bisa cek ini kaca asli ya. Terus ini udah pernah dipoles. Oke. Ya, bener nggak? Poles not sure, tapi gue pernah tempelin anti gores. Ini should be udah beli baru second? Baru. Ya. Ini bentar ya. Ini gitu. Oh enggak deh. Kalau baru ini enggak. Kanan kiri masih tajamnya sama. Paling kalau poles pun sangat sedikit. Karena biasa habis tempel stiker tuh pas dibuka ada metodenya. Gitu. Cuman ini agak tajam, cuman masih oke sih. Nah, buckle stikernya gue buka sendiri sih. Buckle asli. Oke, masih aman guys. Tenang aja ya. Jangan tenang, gue gak tenang kok. Kalau mau cek tuh sebenarnya lama. Serius li. Karena kalau gue lagi legit cek itu ya. Kalau kalian berapa lama biasanya? Bisa 1-2 jam. Cuman untuk ngecek satu piece? Iya, dan gue ngejelasin depan kalian. Jadi legit cek di Adrian Watch adalah gue ngejelasin depan kalian gimana cara ngeceknya supaya nextnya kalian bisa tahu sendiri gitu. Itu. Jadi legit ceknya bukan kayak nih pasti nih palsu nih gini-gini. Enggak, lebih kayak nih loh Leo nih kalau misalnya mau tahu kacanya asli nih kayak gini loh caranya gitu. Jadi nextnya lu lihat kaca juga punya lu palsu ya. Kayak gitu. Gue mau share itu supaya market jadi pintar. Indian sellernya mati sendiri. Yang oknum ya sorry itu saya kayak gitu. Oke, berarti masih aman ya kok ya? Masih aman sih. Okay, so far kalau sekilas aman. Siap. Oke. Oke, nah sekarang pertanyaan gue gini kok. Berarti sebanyak itu dong jam palsu yang beredar dan dipakai dengan kondisi usernya bahkan nggak tahu yang selama ini mereka pakai itu jam palsu. Kita kesampingkan dulu orang yang emang sengaja beli jam palsu ya. Betul. Karena gini, kalau lu emang beli jam palsu, ya kan lu bayar harganya harga jam palsu. Betul. Ya it's okay dong. It's okay dong, lu nggak sakit hati dong. Yang menurut gua sakit hati banget adalah ketika contoh lu beli jam, lu kira jam asli, lu pakai kemana-mana, gua pakai jam asli lo, berapa ratus juta lo, ternyata dicek palsu dan malu gitu. Banyak dong. Iya banyak. Oh banyak banget. Ada yang kayak dikasih jam tangan dikasih. Dia nggak tahu, dia bilang ini asli nih gini-gini kan, saya dikasih sama bos saya dari luar negeri. Biasa nih gue buka aja ya, paling banyak dari Arab tuh. Ini dikasih bos saya dari Arab gini. Sorry itu saya bukan diskriminasi atau gimana, tapi banyak case yang masuk ke gue kayak gitu. Dikasih dari bos luar negeri, khususnya ya mungkin di Arab banyak raja minyak kali ya, dikasih ke anak buahnya atau karyawannya. Gue cek, oh sorry nih klon gitu. Kayak gitu. Oke, nah pertanyaan gue, biasanya yang jam-jam seperti itu semua brand atau ada spesifik beberapa brand yang paling sering dipalsuin aja gitu? Nah, gue buka lagi deh nih. Buat kalian belum apa-apa buka semua deh. Buat kalian dan buat Leo nih. Yeah. Hati-hati sama Datejust Rolex. Datejust 41 mili. Oke. Any color yang cuman watch only. Oke. Nanti di belakang gue kasih lihat lu pasti bilang kayak, oh gila gimana gue ceknya kalau kayak gini. Nah kayak gini. Karena udah sepersis itu. Oke. Lu harus
buka dan lihat satu titik di situ, lu harus tahu point check di situ baru lu tahu kayak oh ini palsu gitu. Kalau lu nggak lihat ini, gue udah bikin point checknya anyway. Kalau lu nggak lihat ini, lu nggak bisa tahu itu palsu apa asli. Oke. Nah, kalau udah sampai sebegitunya nih kok, kalau misalnya sekarang jam palsu udah sampai sama itu ya dengan yang asli. Maka akan muncul pertanyaan, kenapa lagi orang beli yang asli kan gitu? Ya, itu gue udah banyak banget yang bilang ke gue kayak komen ya, khususnya di komen-komen konten tuh banyak banget kayak kenapa ngapain gue beli yang asli kalau misalnya yang palsu lebih rapi dari yang asli. Come on man, sesuatu yang harganya 1/10 kan biasanya harga Rolex tuh 180, 200 gitu kan retail ya, MSRP gitu. Dia kan kalau nih gue buka juga kalau klon yang bagus itu harganya belasan juta, Leo. Dan itu memang normal price-nya begitu. Normal price-nya segitu, belasan juta. Itu yang kalau klon-klon di bawah 1 juta tuh itu udah fuck up banget. Udah jelek banget. Pasti di atas 10 juta. Gitu. Nah, itu dia kalau misalnya jatuh satu kali rusak. Oh, walaupun belasan juta. Iya, jadi nggak sedurable itulah, percayalah. Jadi kalian pakai gitu, satu jamnya gampang telat. Yang kedua kepentok dikit, jatuh dikit rusak. Dan kalau ini buat watchmaker tuh istilah buat tukang servis. Kalau tukang servis di luar sana yang benar, servis jam tangan original sama servis jam tangan fake atau clone, lebih susah servis jam tangan fake atau clone. Karena dia suayan, kita bilangnya suayan inilah apa ya, toleransi gap toleransinya tuh harus kayak digoyang-goyang baru masuk. Sedangkan kalau yang original dia kan finishingnya bagus, rapi, jadi tinggal taruh dia langsung masuk partnya. Oke. Nah berarti sekarang itu argumennya itu adalah ya kalau misalnya beli barang yang palsu walaupun harganya puluhan juta ya sekali jatuh rusak. Yep. Itu argumennya ya. Ya lu beli belasan juta, lu mending cari kayak Tag Heuer second juga dapet gak sih? Iya setuju sih. Dan banyak loh yang teman-teman ya ini ya bukan customer nih, teman-teman kayak chat, Jun aslinya palsu, anjir dia berani pakai kayak gitu ya. Katanya ini lagi ngumpul sama teman-teman, sorry itu saya kayak teman-teman yang dari keluarga yang gitulah, ngumpulnya kan sama itu tuh aja tuh circle-nya, ya kan kayak anjir dia berani ya, ya nggak tahu coba aja tanya dia kenapa dia pakai kayak gitu, biasanya ada alasannya juga. Gitu. Gue pernah ketemu 2 tipe orang, satu yang memang strict banget kayak gue kayak, oh gue koleksi gue harus bagus semua gitu. Yang kedua, di antara semua gue selipin aja 2 palsu, orang juga nggak tahu, kan gue berada, gitu. Orang udah tahu nama gue, nah gitu. Mungkin kayak tadi kita sempat bahas sebelum mulai kan. Yang kasus siapa tuh? CEO. Ya, CEO katanya itu. ada CEO ketahuan jamnya palsu. Ya, tapi benar palsu. Gue nggak mau judge, to be honest. Kalau kalian banyak banget. Tapi kan udah banyak yang ngebahas kan. Banyak yang ngebahas. Cuman banyak juga yang minta, kok Aidenworth nggak ngomong gitu. Kan gue yang biasa yang ngebahas gitu kan. Karena gini, kalau by picture itu ada namanya image processing. Kayak sekarang kita foto aja. iPhone aja yang dulunya benar-benar natural sekarang kan ada kayak di filter lagi, di image processing lagi gitu. Kalau misalnya image processing itu membuat sesuatu detail di tangan kita, misalnya dari jauh kayak gini nih, geser sedikit, terus orang bilang itu palsu, menurut gue nggak fair. Kecuali lu lihat barangnya, lu tahu dia beli di mana baru gitu. Atau benar-benar close up banget, gitu. Kayak foto-foto di toko-toko jam tangan kan biasa close up banget. Nah itu baru bisa dijudge, gitu. Nah pertanyaan gue nih kok. Biasanya orang itu end up memutuskan beli jam palsu itu untuk apa sih? Kayak yang tadi loh. Kan ada orang-orang seperti lu yang berpikir daripada lu beli fake watch belasan juta, mending lu beli Tag Heuer yang asli. Ya, yang asli tapi yang second atau yang apa atau bagus juga gitu. Tapi kenapa tetap ada orang yang dalam tanda kutip maksa banget beli palsu gitu? Sesimpel mobil lu nggak bisa dibawa ke dalam ruangan, tapi jam lu bisa dibawa ke dalam ruangan. Wow itu keren sih. Simple. Jadi orang kayak kalau laki nih, sorry itu saya ya. Mungkin Leo kalau misalnya lihat kayak orang nih, sorry itu saya ini mohon maaf kalau ada yang tersinggung izin. Dari atas sampai bawah Gucci tuh, Gucci monogram atau LV monogram gitu. Lu ngeliatnya kayak gimana? Jujur gue kayak teki kan? Antara memang karakternya begitu, kalau diimbangi dengan karakter yang benar, misal kayak memang orang buji gitu kan, oke lah. Tapi kalau misalnya karakternya enggak kayak gitu kan agak susah ya. Nah, laki tuh yang bisa di show cuman apa? Jam tangan. Kita baju mau brandnya kayak lokal, sepatu apa segala macam, it's okay. Karena emang laki cuman aksesorinya jam tangan, gitu. Mentok-mentok cincin gitu. Dan apa lagi?
kalau pakai emas gede gitu, kita kan bukan rapper yang luar negeri gitu-gitu ya. Iya. Ya, Berarti status sih. jadi membeli status palsu lah. Yap. Jadi supaya orang itu ngiranya, oh ini someone nih. Yap. Sampai ada yang ini kan, ada yang parodiin kayak mobil yang kayak, gue boleh nggak foto di mobil sport lu waktu itu, maksudnya McLaren atau apa kan? Oke. Terus dia masuk dalam kayak langsung bikin video kayak, kalian kalau mau hidup kayak gua, Oh, anjir. join kelas gua gini-gini. Oh, anjir, ada yang Sampai itu ada yang parodiin kan? Oke. Iya, kurang lebih sama lah. Jadi banyak yang foto-foto jam di sosial media. Gue bilangnya tuh kebutuhan konten. Karena biar dia dilihat, oh sukses nih. One day dia ada yang mau invest, atau dia mau minta investment dari orang, orang percaya. Gitu. Kalau misalnya, kecuali lu seseorang gitu ya, contoh kayak Toto Tirta lah. Siapa yang gak kenal dia gitu. Yeah. Nggak pakai apa-apa juga orang udah tahu gitu. Iya. Cuman kalau misalnya lu out of nowhere terus lu mau dikenal ya caranya begitu. Paham. Cuman ya kalau ketahuan juga malu juga ya. Itu bisa ngehilangin nama lu dari publik selamanya. Karena sorry itu saya kayak tadi gue bilang ada temen gue yang ngechat foto jam tangan dari jauh aja. Misalnya lu lagi duduk gitu, isengnya di foto temennya, asli nggak Jun gitu kan, palsu nih. Itu tuh udah ke-share ke grup internal lagi, yang kayak udah nggak usah percaya sama dia, jam dia palsu semua. Seserem itu bro, nama lu bisa rusak udah. Gitu ya. Iya. Gue nggak expect sampai bisa separah itu sih. Yeah. Maksudnya sampai yang jadi pembicaraan grup, oh itu jam bisa gitu ya? Iya. Oke. Serius, ada malah yang langsung ditegur. Kayak, bro lu ngapain pakai jam tangan palsu? Lu bayangin di depan temen-temen nih, Oh anjir. lu ditegur, ngapain lu pakai jam palsu? Mau ngeri banget. Oke. Ya, hancur. Jadi pilihan lu adalah stay original atau dengan resiko itu gitu. Tapi lagian kan kalau misalnya menurut gue ya banyak juga kan brand-brand jam yang bisa dibilang gak semahal itu, harganya masih yang budget friendly lah, yang gak sampai ratusan juta, Ya. tapi masih prestigious gitu loh. Masih. Boleh di-spill nggak ke teman-teman di sini? Let's say kita ngomongin kita bikin range-nya ya. Ya, Kok. range budget. Misalnya range budget 1 sampai 10 juta, Oke. 10 juta sampai 30, Oke. 30 sampai 100, kejauhan nggak? Enggak. 30 sampai 100, Iya. 100 ke 300 dan ke atasnya. Ke atas ya. 110. 1 sampai 10 nih. Iya. 1 sampai 10 gue bagi ke 2 kelas langsung. Oke. Lu mau Japan market atau lu mau Swiss market. Oke. Lu mau Japan made atau Swiss made. Kalau Japan made pasti kita udah tahu semua Seiko. Seiko. For detail ya mungkin kalau gue di under 1 sampai 10 gue suka Alpinis. Alpinis white Alpinis sih gue suka. Seiko tuh. Oke, kalau Swissnya under 10 tuh gue bakal ngambil brand-brand mungkin kayak Orient zaman dulu, cari yang second, yang vintage. Itu banyak kok yang masih Universal Genève yang under 10 yang vintage banyak. Gitu. Cuman balik lagi tadi kita dapat Alpinis yang kondisinya modern lah sama vintage. Oke. Nah, berarti kan ada Japanese dan Swiss nih. Ya. Mungkin buat teman-teman di sini yang belum begitu paham, bahkan termasuk gue ya, gue nggak yang sampai mendetail seperti itu. Biasa orang seneng dengan Japanese watch itu why dan milih Swiss itu why? Oke. Alasannya? Alasannya. Jadi gini, kalau Japan ya, udah pasti kalian nih yang para freak Japan nih, gue buka aja ya kayak, gue mending SKX daripada Submariner, fungsi sama segala macam. Iya, SKX lu 2 tahun udah telat 5 menit 10 menit lebih. Gitu. Gak usah 2 tahun setahun juga udah telat 5 menit 10 menit kalau pakai yang nggak bener gitu kan. Sedangkan Swiss lu pakai yang nggak bener dia masih bertahan di detik lah. Jadi akurasi nomor 1. Oke, kalau misalnya yang kedua, kalau lu pernah pegang ya, itu build quality beda jauh. Even yang vintage kita compare sama yang Seiko, yang modern, itu bisa equal bro, quality-nya. Wow. Itu jadi memang ya kenapa semua brand kayak Hamilton, Hamilton dulu di Amerika, pindah ke Swiss. Kenapa pada migrasi ke Swiss? Karena itu memang ada standar di situ. Oke. Boleh diceritain nggak kenapa akhirnya Swiss itu bisa jadi kayak standar kayak watchmaking negara watchmaking di dunia gitu loh. Ya dulu tuh kalau nggak salah sumber jam pertama
Ini correct me if I'm wrong ya. Gue inget kotanya kalau nggak salah Le Locle namanya, itu di Swiss. Itu kota di mana jam tangan lahir bisa dibilang. Gitu. Oke. Nah, Le Locle ini dulu kalau kalian tahu sampai sekarang tuh Tissot tuh brand Tissot atau orang kalau pronounce kalian mau bener Tissot ya. Itu ada tuh Tissot Le Locle. Nah, itu tuh tribute buat ya itu kota jam tangan itu. Oke. Dan di sana tuh dulu teknologi di watchmaking paling maju Di Swiss. di Swiss. Jadi misalnya negara lain nih, zaman dulu tuh belum ada otomatis manual wine gitu. Kalau misalnya kalian mau bikin manual wine aja zaman dulu, yang paling bagus itu di Swiss. Karena di tempat lain belum bisa tuh bikin kayak mainspring yang setipis itu segala macam, cuma bisa di Swiss. Oke. Kayak gitu. Makanya kenapa orang lebih ke Swiss, karena memang standarisasi di Swiss ketat dan standar-standar yang ada ya, misal kayak COSC, Certified Official Chronometer Official Certified itu yang keluarin ya Swiss. Oke. Gitu. Oke, nah kita lanjut ke next step dari yang berarti 10 juta ke budget 30. 30. 10 sampai 30. Iya. Kalau gua sih kalau udah dapat 10 sampai 30 gua mentokin dikit lah. Iya. Itu 20-an gue suka Baumercier, Swiss. Gitu. Kalau misalnya gue lebih prefer Swiss ya, karena tadi gue udah compare lah. Dulu gue juga pakai Seiko. Jadi kalau kalian bilang Aiden Watch benci Seiko, benci Jepang, enggak gitu. Gue dulu pakai Seiko. Oke. Gitu. Cuman gue jualannya Swiss gitu. Gue sempat jualan Grand Seiko juga, cuman dikit lah. Nah, gue bakal ambil Baumercier, Kaplan, Clifton tuh bagus banget. Yang complicationnya udah lumayan rumit. Ada D, ada date, ada moon phase. Udah bagus tuh. Terus kalau 20-an gue bakal ngambil Aqua Racer pasti. Lu mau jual, iya Tag Heuer. Lu mau jual pasti bisa untung lagi. Tag jual untung? Iya. Masa? Yang penting ngambilnya second. Sama kuncinya adalah lu ngambil di harga berapa. Oh serius? Gue ngambil Tag Aqua Racer second, gue jual lagi bisa untung? Bisa untung. Shit. Karena dasarnya, ini zaman gue dulu nih, Tag Heuer, Aqua Racer, ceramic bezel, itu full set. Sekitar tahun 2017-18 ya. Itu 18 juta, 19 juta, mentok-mentok 20 udah mahal. Sekarang 24, 23. Wow. Jadi kenapa gue tahu guys? Karena dulu pas gue kuliah, Aqua Racer itu pernah jadi kayak jam yang gue Jam pengen. pertama. Oh jam pengen. Pengen, tapi akhirnya tetap nggak kejadian lah, nggak kebeli. Ya udah tiba-tiba loncat aja ke ini. Cuman ya udahlah. Ya bagus dong. Ya cuman bagus. Cuman Aqua Racer itu tetap ninggalin something di gua. Karena pernah gua jadiin profil HP kok. Oh, yang Gitu. lu mau lu jadiin profil HP. Yang gua mau gua jadiin profil HP. Gue ingat banget yang warna hitam ada kuning apa? Jarum kuning. Iya, jarum kuningnya Jarum dikit kuning ya. Itu di detiknya. Iya, itu sih. Oke, nah kita naik lagi nih. Tapi itu interesting fact sih. Apa gue nyari second murah, gue pakai. Kalau bosen jual tetap untung. Iya bisa. Oke, wow. Karena banyak banget yang kayak gitu ke gua. Kayak, bro, ini gua mau beli, nanti untung lagi nggak ya? Pokoknya gampangnya gini. Lu kan tujuannya, lu beli, suka pakai, jual, untung. Iya. Ya kan? Jangan buru-buru kuncinya. Sama kayak lu beli saham, Nyimpennya. nyimpennya. Maksudnya jualnya jangan Jualnya buru-buru. jangan buru-buru. Consign paling enak. Oke. Karena tinggal potong consignment fee. Ah, Sesimpel itu. Kalau enggak lu posting aja Tokopedia. Lu foto yang bagus lu postingnya Tokopedia. oke. Boleh nyebut gak? Boleh dong. Nah, aman ya. Aman. Jadi guys, brand-brand di sini belum ada yang tap in guys. Nah, boleh Tokopedia, Shopee, Nah. Lazada, kita sebutin semua yang mau Gitu. pasang silahkan. Lanjut kok. Nah, gue buka lagi nih kalau boleh Oke. tap in brand. Oh, semuanya sekali, Kalau Bang. misalnya kalian muak dengan fee marketplace yang mahal, Oke. jadi Aiden Watch partnership sama Kick Avenue. Itu. Oke. Shout out to Jejo, founder and also a good friend. Jadi Jejo tuh bikin Kick Avenue, foundernya dia bikin marketplace yang kalau kalian listing buat lifestyle ya. Kalau kalian jual rumah, mobil nggak bisa di situ gitu. Ya mungkin ke depannya bisa. Tanya Jejo deh itu. Nah, itu kita kan bayar fee ya ke marketplace. Itu dia lebih kecil daripada marketplace lain. I see. Jadi berarti di Kick Avenue juga bisa cek jam-jam tangan Bisa. itu juga banyak ya. Aiden Watch di Kick Avenue kita partnership. Gitu. Coach Ijo juga kemarin gua undang ke sini tapi sibuk banget sampai sekarang belum jadi-jadi. Tapi please Coach Ijo kapan kita jadwalin podcast Bisa lah, juga. bisa dia. Oke, nah berarti sekarang kita loncat ya kok. Mm-mm. Tapi sebelum itu ada satu hal menarik. Tadi Apa tuh? kita sempat nyinggung soal beli jam itu untung. Ya. Nah,
gue ada satu hal yang gue dari dulu itu gue mau share ke teman-teman di sini, tapi karena kebetulan ada lu sebagai expertnya, mungkin lu bisa share lebih dalam. Banyak orang nganggep ngapain sih dia beli jam tangan ratusan juta, jam tangan miliaran, buang-buang duit doang. Oke. Padahal dia nggak sadar orang-orang ini beli jam itu pakai bertahun-tahun untung. Yep. Dia lebih untung daripada lu yang beli jam 2 juta lu ujung-ujungnya jadi nol kan? Yep. Boleh dijelasin nggak kenapa beli jam bisa untung? Jadi gini, kita punya market price namanya. Kita punya chartnya. Jadi, tapi nggak mungkin dong kayak harga 2 juta kita ada chartnya. Iya dong. Nah, kayak gampangnya kalau kalian beli sesuatu yang mahal, itu pasti value-nya nge-hold. Kecuali kalian ditipu ya. Ditipu sama, marketing bullshit itulah. Tapi nggak semua jam hold dong. Betul. Nah, makanya kenapa gue suka Swiss itu juga. Karena mostly jam Swiss itu punya holding value. Itu. Mereka bisa nge-hold value-nya gitu. Dalam artian lu beli Rolex zaman dulu, gue pernah lihat bond orang ya. Walaupun ada inflasi segala macam lah. Gue pernah lihat orang beli Datejust. Harganya itu cuma 8 juta. Sekarang berapa ratus juta. Kayak gitu. Kalau dibilang investment, yes. Cuman kalau dibilang investment kan nggak besok langsung naik. Kecuali kalian hoki. Pas COVID kan, mungkin Leo juga tahu pas COVID kan Rolex naiknya gila-gilaan tuh bubble-nya. Daytona hampir 1 M tuh. Terus bubble pecah hancur kan. Nah, balik lagi ke 500, 600-an sekarang. Kayak gitu. Nah, itu tuh memang ada holding value dan ada investment value. Dimana makin panjang, by year aja dia naik sekitar 5-10%. Khusus Rolex. Brand lain tergantung. Apa brand yang, let's say nih teman-teman di sini, ini kita ngomongin yang luxury watch lah. Oke. Mungkin misalnya teman-teman di sini ada yang ngelirik. Kalau misalnya mereka mau yang hold value, beli apa, hindari apa? Oke. Hindari jam tangan fashion, sorry itu saya. Jam tangan fashion yang, ini gue buka deh, nih di HP kalian buka aplikasi. Namanya Chrono 24 atau Chrono 24. Itu kalian cek. Kalau jam tangan yang kalian mau beli ada di situ dan ada secondary-nya di situ, berarti ada market price ya. Sesimpel gitu. Kalau nggak ada di situ, jangan beli. Kenapa? Nggak akan ada yang mau nerima. Dan kalau diterima pun, lu percaya nggak ada orang, sorry, ini gue buka aja, beli jam tangan Versace gitu. Versace dia beli, dijual lagi itu berapa? 800.000. Itu mah belum ada yang mau. Iya. Oke. Paling ditawarnya 500.000. Sorry itu saya ya. Nggak semua model tapi ada gitu. Jadi ya gitu. Oke. Jangan pernah beli jam tangan yang nggak ada di Chrono 24 secondary-nya. Gitu. Selalu beli yang ada. Dan kalau misalnya yang holding value, sekarang tuh sebenarnya bukan Rolex. Rolex tuh udah dibalep. Sama? Cartier. Yang benar lo kok. Iya. Lu kalau ngeliat chart nih ya, chart. Cartier tuh udah di atas Rolex investmentnya. Investment value ya. Oke. Rolex naik berapa sih? Rolex naik tuh paling sekarang kalau misalnya dari dulu tuh dia ya yearly aja 5-10%. Apalagi USD naik ya. Jadi dia naiknya lumayan banyak. Tapi Cartier itu paling gampang 2 tahun lalu. 2 tahun nih gue beli Cartier Santos Galbi itu harga 38 full set. Oke. Sekarang full setnya mau 60-an. Wow. Udah kali 2. Oke. Dan Cartier sama Rolex nih grafiknya ini overall ya. Jadi semua model nih dicampur. Dimana semua model Rolex pasti lebih cenderung naik dong. Kalau Cartier tuh masih beberapa loh yang ke expose. Oke. Jadi kalau misalnya masih ada chance untuk naik lagi. Untuk model-model lain itu terekspos dan ada peminatnya. Betul. Gitu. Dan yang bawa dulu sebelum orang tahu Cartier, jadi Eden Watch tuh dulu lumayan ngegoreng Cartier di Indo. Kalau tahu, gue nggak tahu udah jual berapa puluh Cartier Santos Galbi, Cartier Tank yang vintage itu gue nggak tahu udah berapa banyak gue jual. Kayak gitu. Sampai akhirnya orang kayak bosen pindah ke Panther, terus gue goreng lagi yang lain lagi gitu. Jadi kalau kalian bilang kayak, oh nih dealer A punya Cartier, lu harus ke tempat gue dulu sih. Oke, berarti intinya kalau nyari Cartier, lu dulu deh. Iya, karena sepertiga Eden Watch isinya Cartier. Oke. Gitu. Memang fokus ke situ karena value-nya, lu tau nggak Cartier pernah pakai mesin Patek Philippe di dalamnya? Tapi sekarang nggak? Enggak, sekarang enggak. Berarti model dulu. Iya. Oh wow. Karena Cartier memang menyadari dia
jewelry brand yang nggak bisa bikin mesin, ya udah gue source mesin dari orang-orang atau brand-brand yang jago bikin mesin. GLC, Frederick Piguet yang dipakai Epi, gitu. Terus Patek. Tapi ini gue lumayan kaget sih kalau misalnya Cartier bisa hold value itu karena rata-rata setahu gue nih ya, brand yang pada dasarnya itu dia bukan watch. Karena kan Cartier jewelry dong. Basicnya kan jewelry. Biasanya yang gitu-gitu kalau bikin jam jelek. Ya nggak hold value. Iya. Kayak orang beli karena lu suka, tapi jangan berharap lu jual lagi. Paham. Bener kan? Kayak misalnya lu beli Bulgari deh. Kan ada jamnya. Ya lu beli cuman untuk keren gitu kan. Betul. Tapi gue nggak yakin bakal hold value. Bulgari pun surprisingly ya, ada yang hold value. Octo gitu? Finissimo. Yang tipis banget kan? Iya. Tapi yang model lain nggak? Octo Solo Tempo. Oh, oke. Ada kok, ada Solo Tempo, ada Bulgari apa ya, Roma kalau salah itu juga naik. Bulgari juga, Bulgari Bali, yang aluminium Bali itu juga hold value-nya ada. Oke, apa nih trennya mulai move nih ke jewelry brand yang produksi watch ya? Sebenarnya dari dulu tuh udah siap. Cuman memang marketnya jarang tahu. Orang taunya apa sih? Rolex, Epi, Patek. Vacheron aja orang jarang tahu di sini. Masih Epi sama Patek yang nomor 1 kan. Itu ya Rolex sih pasti nomor 1. Cuman ya gitu, sebenarnya fashion brand tuh ada. Tadi kuncinya kalian cek aja di Chrono Dompet. Kalau ada yang tadi gue sebut itu, kalian cek di Chrono Dompet, semuanya ada. Kalian cek tuh saya Bulgari di Chrono Dompet, pasti keluar jamnya. Itu, dan itu nge-hold value. Oke. Nah, ini kita masuk ke next tier kok. Dari 30 ke 100. 30 ke 100. Kalau udah deket 100 gue pasti ngambil kalau gue ya, gue nyari GLC secondary sih pasti. Any GLC yang secondary masuk di itu, kayak misalnya master yang ultra thin, master kompresor, atau master wall timer, itu gue pasti ngambil sih. GLC, kalau nggak GLC Zenith, El Primero kan 70-an 80-an masih dapat. Gue pasti ngambil itu. Oke. Berarti 100 ke 300 deh. 100 ke 300. Kalau 100 ke 300 kayak kejauhan ya? Enggak apa-apa. Itu enak. Enggak, lu mentokin di 300 jadinya, yang 100 enggak dapat spotlight. Ya udah, gue bikin 3 deh. Yang 100, 200, 300. Boleh. Gitu. Yang 100 gue nyari 100 ya. 100 gue bakal nyari Cartier Tank. Cartier Tank itu ada yang 100-an. Tapi sangat langka. Yang 200-an gue akan nyari 200-an tuh gue suka sebenarnya tuh range 200, gue lebih suka Vacheron Overseas lagi dibanding Rolex. Vacheron Overseas tuh 200-an masih dapat. Holy Trinity lu dapat, mesinnya bagus segala macam, desainnya bagus. Kalau 300 udah deket 300 lah ya, deket 300 gue bakal ngambil yang 280-an. Gue pernah jual sih ini. Dan gue nyesel jual. Vacheron Jealousy. Dulu gue jual 200, hampir 300. Terus ditawar orang double. Dia mau beli harga 600 kan? Jadi gue udah kejual. Sebutlah si A. Ya gue gak usah buka profilnya ya. Sebutlah si A. Ya kan, ini kolektor. Mau deh? Set kirim. Si B, ada si B nelpon. Masih ada gak? Udah dibeli. Ditanya yang beli pedagang atau customer. Customer. Coba tanya, gue tambahin sekian 10% lah, dia mau nggak? Gue cuman messenger nih, telepon. Bro, ada yang mau nambahin segini, lepas nggak? Nggak, makasih. Bro, dia nggak mau. Si B nih kan, kali 2 mau nggak dia? Gue telepon si A. Bro, mau dikali 2 mau nggak? Nggak. Padahal jamnya belum pindah ke dia. Belum. Jadi dia itu belum transfer ke lu, belum ngapain pun. Belum. Dia tinggal, bro, gue ambil. Ya bro, lepas. Langsung dapat selisih. Jadi gue pun nggak bakal ngambil apa-apa. Paling gue ya udah lu ketemu aja lu berdua gitu. Iya, maksudnya cuman bisa gitu ya jamnya. Karena jamnya waktu itu lumayan langka itu. Nggak pernah masuk Indo. Pertanyaan gue. Orang itu bisa yang sampai sebegitunya, itu kenapa kok? Maksudnya gini loh, jam itu kan banyak. Kenapa lu demi spesifik 1 lu mau sampai kali 2, berarti kan itu over di harga di atas harga market seharusnya dong. Lu maksa banget, kenapa gitu loh? Gampangnya gini, lu nyari Batman berapa lama? Nggak mungkin lu nyari besoknya lu beli. Gue
gue udah tahu ada dulu, baru gue beli. Ya. Jadi Nggak mungkin sehari 2 hari kan? Enggak. Nah, gua pernah nunggu jam 7 tahun. Definisi nunggu berarti lu berharap ada jam ini? Ada jam ini di market. Emang nggak bisa langsung nyari? Gak bisa. Jamnya selangka itu. Lu bisa nunggu 3 tahun, 7 tahun, 5 tahun. Apa tuh? Kemarin? Gue dapet Omega Albino Italy. Oke. Itu nggak pernah masuk ke Indo. Oke. Jadi memang lu nunggunya harus lama itu. Dan gue bahkan masih ada jam yang gue nunggu. Bahkan gue saking disprete gue nunggu, gue mau gue rakit. Franken bodo amat deh. Gue buat pakai ya. Sorry itu saya ini gue buat pakai kepuasan pribadi. Karena kalau lu mau nyari yang benar semua, yang korek semua, yang nggak Franken sama sekali, itu hampir mustahil. Apa tuh? Mana tahu ada nih yang penonton? Nggak bakalan yang punya di Indo. Oke. Jean Claude Killy. Oke. Rolex Jean Claude Killy. Oke. Itu holy grail yang masih gue tunggu dari bentukannya dulu gimana lagi sekarang. tuh? Kepo. BTW ini buat editor ya. Tiap kali disebutin apa jam-jamnya itu tampilin ya, bentuknya. Jadi teman-teman di sini nggak yang apa nih nama-nama Romawi nih. Iya, kayak gitu. Aneh Tapi ya. gue randomly kepo sama Rolex. Jean Claude Killy. Jean Claude Killy. Oke. Biasanya dia autocorrect kalau di Google kalau salah ketik pun. Oke. Oh, selera lu gini ya, vintage banget sih. Ya, lu cari harganya di Crown 24 nih, gue buka ya harganya di Crown 24 ya. Vintage itu tahun 50 60? 200 ribu tuh 600 ribu dolar. Wow. Lu bilang vintage kan? Nah itu vintage harganya segitu. Oke. Itu karena nggak diproduksi lagi juga ya? Satu nggak diproduksi, dua itu sangat langka. Itu kita bilangnya ini kali ya, auction grade. Auction grade. Okay. Ya jadi di auction tuh ada 3 auction terbesar di dunia. Mungkin lu juga pernah dengar Philips, Christie's, sama Sotheby's atau Sotheby's orang bilang. Nah 3 auction ini biasa auctionin barang-barang aneh dan langka. Salah satunya barang-barang kayak gitu. Oke. Berarti ini udah termasuk kayak auction item. Yep. Memang auction item. Yep. Yang gue jual yang Jealousy itu juga auction item. Pernah ada di di Sotheby's yang Vacheron Jealousy itu. Pernah masuk ke Sotheby's. That's why orang bisa kali 2. Di auction bro bisa kali 10 harganya. Oke. Jadi harga market, lu tau gak Patek Philippe yang Tiffany Dial? Tahu dong pasti. Yang Nautilus Tiffany Dial tuh. Itu tuh harga retail harusnya berapa, di auction waktu itu kali berapa gitu jadinya. Itu ya. Gue yakin banyak palsunya. Banyak. Gue pernah randomly, gue naik pesawat. Gue duduk ekonomi nih bro. Enggak, itu asli biasanya. Sumpah lu. Iya. Gue naik ekonomi loh. Iya, serius. Itu gue bisa confirm ya, kalian para kolektor tuh biasakan naik bisnis lah seenggaknya, serius. Karena ini kita punya quote benar. Iya. Kita rela spending jam tangan. Jadi di kepala kalian gue tahu isinya kayak gue pakai jam tangan tuh bisa sampai gue turunin anak cucu gue beli mahal nggak apa-apa, tapi gue duduk di bangku pesawat cuman berapa jam ngapain gue bagus-bagus mahal-mahal gue bayar. Malah kalau tadi gue bilangnya tadi gue duduk di bisnis, lu masih consider mungkin palsu. Iya. Kecuali first class. Kalau first class udah pasti asli. Udah pasti asli. Oke. Gitu. Oke, gue pernah kayak itu kan rare banget kan. Cuman gue keluar at least ya mungkin ya gue pernah lihat itu jam di mata gue at least 3 kali di 3 orang berbeda. Jadi asumsi gue dari 3 orang ini antara 3-tiganya palsu atau pasti ada yang palsu. Gak mungkin dong. Pasti ada yang palsu. Gak mungkin dong gue seberuntung itu 3-tiganya asli gitu kan. Cuman kalau lu follow orang-orang yang watch collector, mereka tuh naik ekonomi pakai Patek Nautilus emang bener. Serius mereka ngeposting kayak flexing my Nautilus at economy class gitu. Oke. Nah, menurut lu sekarang ini sebenarnya di luar banget dari pertanyaan gue. Cuman menurut lu sekarang di orang-orang kaya kenapa banyak yang kayak trennya tuh suka sok miskin-miskinan gitu loh, kayak dibanting-bantingin. Dia udah tahu dia kaya, tapi ekonomi is life. Ini foto lagi di ekonomi. Gimana ya? Dia nggak butuh validasi sih. Segampang itu. Buat kalian yang masih, sorry itu saya tadi gue bilang kebutuhan konten berarti masih butuh validasi. Gua pun masih butuh validasi. Gitu. Misalnya kayak orang bilang kayak kalau misalnya gue pakai terlalu mahal, misalnya kayak baju gue Gucci gitu, Versace gitu, kayak orang mikir dong, lu jualan jam tangan buat lu lifestyle lu ya mahal ya, lifestyle lu untungnya gede dong, digituin gue. Serba salah. Okay. Makanya gue lebih suka brand-brand yang quiet lah.
yang kayak orang nggak tahu gitu, tapi nggak sampai Loro Piana lah, enggak. Gue juga males beli Loro Piana juga, kayak ya brand-brand yang penting gue nyaman pakai, udah selesai gitu. Oke, nah tadi kan kita udah berhenti di cap 300 nih kok. 300 Gue mau naikin dikit. boleh. 500 ke 1 M. 500 ke 1 M. Gue pasti ngambil Paul Newman lagi. Oh gitu. Ya, Paul Newman. Gue kayaknya udah mulai ngerti nih selera dia itu sangat-sangat agak sedikit mundur waktunya ya. Lo gak suka jam-jam yang kayak agak baru gitu ya? Agak baru, sebenarnya suka. Oke. Cuman gue nggak suka barang yang suka diakses sama orang gampang. Misal nih, kayak gue pakai jam tangan, gue tuh jarang banget pakai jam tangan. Itu kalau orang bilang kenapa lu nggak pakai jam tangan? Karena kalau gue pakai jam tangan lu nggak tahu itu jam tangan apa, dan biasanya ditawar orang nanti, males gue. Oke. Pernah nggak kejadian lu lagi pakai jam tangan? Nggak tahu ya, atau mungkin cerita temen lu gitu. Kayak ada yang notice dan ada yang tawar di tempat. Ada. Oh gitu? Ada. Lu pernah? Pernah. Kayak dijual nggak Jun gitu. Oh. Dan gue bilang kayak jangan, ini belum rapi gitu. Karena memang apa adanya gue kan, misalnya gue lagi bangun jam gitu, belum rapi nih mesinnya gitu, gue kan bilang apa adanya. Terus kenapa lu pakai? Ya kan gue bisa rapihin gitu. Kenapa enggak? Cuman kalau lu mau tunggu rapi aja nanti. Mungkin itu salah satu alasan kenapa gue jadi seller kali ya. Karena sering ditawar. Sering. Dan dari situ juga gue kayak apa adanya. Jangan nih masih gue cari part ininya, masih ini. Kayak ngebangun mobil, tau gak bro? Iya. Lu ngebangun mobil nih. Jangan nih spoilernya masih aftermarket nih. Gue nyari yang asli dulu ya gitu. Ntar gue baru jual ke lu gitu. Tapi oke, nah ini kan berarti ada jam-jam yang dirombak-rombakan gitu ya. Maksudnya di build lah. Di build. Ujung-ujungnya itu jatuhnya asli apa palsu apa gimana kok? Tergantung pakai part. Misalnya ya. Oke, let's say partnya semua asli. Tapi kan berarti itu tidak datang dari pabriknya seperti itu. Itu namanya uncorrect. Uncorrect period. Kita ada correct period, uncorrect period. Correct period tuh ketika dari factory distribusi ke butik, butik ke customer, terus customer jual ke seller, seller jual, itu kita tulisnya correct period. Kalau uncorrect period, dari A, B, C, D gitu, kita campurin. Set. Atau juga, nih gue buka aja ya, kalau kalian beli jam tangan Rolex, itu Rolex suka ganti part kalian ke service part. Misal kalau zaman dulu apalagi, lu servis GMT yang masih bezel aluminium tuh. Nah, bezel aluminiumnya tuh biasanya bakal diganti dan masuk ke cost kalian ganti. Apa overhaul lah atau service lah gampangnya. Kayak gitu. Itu bakal diganti sama service part. Dan itu default. Makanya orang kenapa banyak tukang servis yang nggak resmi? Karena yang resmi biasanya dia punya SOP buat ganti beberapa part yang kolektor tuh nggak suka diganti. Dialnya, insert bezelnya itu biasa diganti. Secara otomatis karena SOP. Sedangkan kita tuh lebih ngehargain barang yang dari factory. Dan barang yang dari factory itu bakal lebih mahal dibanding yang udah servis. Itu ada cara bedainnya juga. Itu. Jadi kalau misalnya dibilang tadi campur-campur kayak gitu, itu namanya uncorrect. Tapi ada juga nge-build. Kayak gue bilang gue mau nge-build Jean-Claude Killy nih. Gue bisa aja pakai mesin. Jadi mesin Jean-Claude Killy itu ada di beberapa brand juga yang produksi. Dia Valjox 72C. 72C itu dipakai sama Angelus. Dipakai sama Pontiac. Dipakai sama Tag Heuer juga ada. Heuer. Jadi kalau gue misalnya dapat mesin yang 72C dari brand lain itu sebenarnya mesinnya Swiss. Cuman bukan dibikin sama Rolex aja. Drawingnya sama. Tapi end up lu memutuskan untuk nunggu beli aja atau lagi proses build nih? Gue jujur udah males build sih. Itu will take a lot of effort. Satu, budget sama waktu. Gue pernah dengar orang yang berhasil nge-build di Indonesia. Dia nge-build, gue tanya lu nge-buildnya berapa lama? Dia nge-build 3 tahun. Itu, dan dia partnya tuh per tahun dia nyicil. Beli jarumnya, beli dialnya, beli case-nya. Itu. Dan itu pun dia kalau nggak salah dialnya dapatnya yang palsu. Dari situ gue udah kayak, wah susah deh kalau mau dapat asli semua. Gue nggak sesabar 3 tahun sih nge-build gitu. Berarti mending nunggu ada kesempatan aja. Nunggu aja kalau ada barangnya gitu. Nah gue pengen tanya ini Niko. Apa pendapat lu soal jam yang dimirip-miripin sama jam lain? Nah ini, how much?
Apanya? How much, orang biasa bilangnya how much. Jadi kayak how much? Oke. how much, kayak misalnya contoh Yang paling sering kan ini apa tuh? gue sering banget lagi lihat. SKME. Bukan. Iya di miripin Submariner gitu-gitu. Oh, Seiko Mode. Iya kayaknya ya. Seiko Mode. Iya. Nah, itu gue pernah bahas di konten gue sebenarnya. Gimana tuh? Jadi gini, Seiko Mode itu zaman, jadi shout out to Om Eka. Iya. Ya, Eka tuh founder Seiko Diver Indonesia. Oke. Kita punya grup Facebook dulu Seiko Diver Indonesia. Sekarang juga masih aktif. Tuh Om Eka, shout out. Dia orang besar lah di sana. Zaman dulu tuh nge-mod itu kita beli 2 Seiko, kita campur-campur. Gitu, atau kita modif partnya, kita potong, kita masukin, itu namanya nge-mod. Gitu. Gua terserah ya, kalian mau bilang custom nge-mod, bagi gua modifikasi sama nge-custom sama aja lah. Gitu. Agak susah, agak tipis lah. Bergesekan gitu areanya, makanya gue satuin gitu. Nah, sekarang nge-mod itu banyak pakai part China, dimirip-miripin sama Submariner. Gitu. Nge-mod zaman dulu kayak gue suka, kalau Seiko Jepang gue suka Kanagawa. Oke. Yang ombak gitu. Itu tuh kita custom dial Kanagawa gitu, masukin ke dalam gitu. Bahkan kita custom pakai dial asli, bayangin. Dial asli kita beli, kita korbanin, di paint Kanagawa sama orang, kita suruh paint, bayar, pasang biar kita dapat Kanagawa. Sekarang orang beli dialnya dari Cina, dial palsu dimasukin. Jadi udah esensi modnya tuh bukan mod ori, tapi ngecampur part-part palsu. Mesinnya doang yang asli. Syukur kalau mesinnya asli. Gue pernah bikin konten juga, mesinnya ada yang palsu. Jadi itu entirely si jamnya tuh palsu dari China semua. Jadi apanya Seiko gitu, itu jam China menurut gua. Atau kayak yang ini, misalnya sekarang RM, kan banyak banget. Banyak. Di mirip-miripin bentukannya kan. Sampai gue lihat apa nih case-nya mirip RM Safir, tapi ngerti gak sih? Kayak emang segampang itu lu dapat Safir gitu. Ya, nih gue buka lagi nih. Semuanya bukan, gue buka-bukaan nih. Tahu nggak? Gue nggak usah sebut brand lah. Oke. Ada satu jam tangan brand yang ya homage lah. Oke, lu mirip-mirip RM, homage atau inspired by RM. Tombol chrono biasanya buat chronograph kan? Iya. Ya, ini dipencet ganti tanggal. Gimana pendapat lu? Ya tidak sesuai kebutuhannya aja. kayak what the hell, kayak lu bikin jam tombol chronograph buat ubah tanggal gitu, kayak lu ngerti gak sih bikin jam gitu? Gue bukan sih paling ngerti, izin lagi nih, gue bukan paling ngerti, tapi kayak Leo pun tahu gitu, fungsinya bukan fungsi buat tanggal gitu, tombol chronograph buat chronograph gitu. Dan kalau gue bisa bilang, kalau lu bilang case-nya asli apa enggak, mostly asli. Tapi mesinnya kalau gue bilang ya, sekali jatuh juga kayaknya rusak nih. Gak sedurable itu kok. Banyak kok yang jatuh rusak ngadu ke gue, banyak kok. Tolong dong rapihin nih, gue bilang nggak bisa. Lu kesini aja deh. Ada, gue tahu tukang servisnya, gue tahu. Cuman kalau misalnya lu nyari partnya tuh lebih susah lagi. Bahkan biasanya ganti mesin udah movement swap. Jadi nge-swap mesinnya udah biar lebih gampang. Oke. Nah, tadi gue lihat lu ada bawa satu jam itu kok yang kemarin hype banget. Boleh. Sebelum itu gue mau bongkar satu lagi, boleh nggak? Boleh apa tuh? Nih. Nah, ini gue suka banget sih kalau dibongkar-bongkar begini ya. Jadi mau berapa toko jam tangan luxury kita tutup hari ini. Kita bikin tutup. Ngeri banget bro. Nah, jadi ini alat namanya time grapher. Time grapher. Oke. Ini gue buka dikit ya. Indikator, kan lu bilang kayak mungkin gue tahu dari lu tadi nanya ada keresahan di mana. Gue tahu dari mana ini toko bener apa enggak gitu kan. Iya. Kayak wah jangan-jangan gue beli asli nggak nih gitu. Kayak ragu gitu kan. Ini kuncinya. Kalau toko jam tangan luxury kalian nggak punya ini, nggak usah beli. Dan kalau punya pun, kalau dia nggak bisa jawab, nggak bisa baca, kalian tanya soal time grapher nggak bisa jawab, nggak bisa baca, nggak usah beli. Karena kita punya standar di jam tangan. Gitu. Ini buat ngecek semua data sebelum kita nerima jamnya. Kalau data ini aja menunjukkan jelek, nih buat pedagang-pedagang nih, kalian make sure jam tangan otomatis, manual wind, kalian jual, sebelum kalian jual, kalian make sure datanya bener dulu bos. Ini baca apa kok? Ini baca kesehatan. Jadi semua jam bisa? Bisa. Yang otomatis ya. Otomatis manual wind bisa. Ini otomatis nggak? Iya otomatis. Berarti bisa dicek? Bisa. Apa? Jadi dia apa? Kayak battery health atau apa? Bukan. Kalau gue nggak gitu paham, jadi kayak. Jadi gue agak teknis ini ya. Mungkin kalau kalian nggak suka teknis, skip aja. Tapi ini ilmu gue buka di sini. Oke. Jadi ada amplitude,
Oke. Amplitude, ada bit error, ada rate, leaf angle, sama bit. Kalau bit nih biasa default, dia ngukur sesuai bit tuh vibration per hour, VPH. Oke. Kalau bit error tuh kalau dengar jam kita tuh ada otomatis tuh ada bunyi tek 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 Iya, tek, iya, ya kan. iya. Nah, itu tuh palu di dalamnya. Pallet fork namanya. Oke. Palu. Jadi dia ngetok ke kiri, jadi palunya ngetok ke kiri, ngetok ke kanan. Nah, dari ngetok ke kiri ke kanan, misal 1 second. Ke kanan ke kiri, misal 1 second. Bit errornya 0 karena konsisten tuh. Oh. Tapi kalau kanan ke kiri 1 second, kiri ke kanan misal 1,1 second, bit errornya 0,1. Jadi inkonsistensinya dibaca di sini. Oke. Oke, itu bit error. Ada standarnya, semua jam beda-beda. Oke, terus ada namanya leaf angle. Leaf angle tuh apa? Leaf angle tuh sudut dari si pallet fork itu. Atau sudut escapement lah, gue lupa. Tapi mesin ini dia bakal ngebongkar Enggak, tinggal taruh doang. Dia nggak denger, ini mikrofon super sensitif. Jadi dia nggak denger dari si mesinnya. Gitu. Gila, Tapi menarik kuncinya adalah di amplitude. Oke. Amplitude adalah putaran dari, kalau lu mungkin pernah lihat yang jantung jam tangan muter bolak-balik tuh. Iya, iya, iya. Nah, itu dia ngukur sudut putarnya. Cuman pakai suara. Iya. Dia bisa ngukur sudut putar dari suara itu. Nah, sudut putar ini menentukan kesehatan jam lu di aksis yang berbeda karena ini bisa diputar. Berarti itu diceknya itu kesehatan jam, bukan Iya. keaslian jam. Bukan. Jadi setelah asli tuh ada ini sebenarnya. Misal toko jam tangan lah. Tapi apakah ini bisa langsung mendeteksi jam itu asli atau palsu? Enggak. Karena bisa jadi yang palsu pun sehat. Sehat. Oh. Tapi biasanya yang palsu pasti nggak sehat. Ngapain dia bikin jam palsu Iya asli? sih. Apa jam palsu sehat? Another cost kan. Oke. Kayak gitu. Cuman ini. Jadi setelah kalian yakin seller kalian bisa bener segala macam, jangan lupa cek sehat enggaknya. Kenapa? Servis Rolex seenggaknya 15 juta. Nanti cek ya. Ya. Oke. Servis Rolex seenggaknya 15 juta. Oke. Jadi kalian kalau dapat Rolex, wow good deal nih. Lebih murah 5 juta tapi mesinnya jelek. Nggak ada ini. Siap-siap keluar 10 juta lagi. Jadi good deal tuh banyak disembunyiin, sorry to say. Gitu. Makanya gue bilang, ini kalau toko nggak ada ini gue udah sas banget sih. Kayak lu ngecek jam lu pakai apa? Ada yang bilang nyamain dari jam dinding, jam HP sama ini stopwatch. Bro, ini satuannya tuh second per day loh. Detik per hari. Jadi bukan satuannya tuh bukan per detik per menit, bukan detik per hari. Kalian bayangin, dia bisa ngecek jam kalian lelet atau kecepatan detik per hari. Misal kayak kecepatan 10 detik per hari. Sekecil itu mereka ngeceknya. Data ini, show-nya. Sekecil itu alat ini ngecek. Wow. Kayak gitu. Jadi kalau nggak ada alat ini, ya udah langsung nggak usah belilah. Oke. Daripada kalian ntar, gue pernah soalnya dapat kasus Namanya kayak apa gini. tadi? Time grapher. Time grapher. Jadi teman-teman bisa nanya, ada nggak time grapher gitu ya? Iya. Kalau nggak data time graphernya berapa? Kalau dia bilang apa itu time grapher, udah nggak usah balas, nggak usah balas chatnya aja udah. Oke. Sesimpel itu. Oke. Jadi make sure nih gue mau bikin standarisasi di mana harap semua seller tuh better ada ini gitu. Oke. Kecuali kalian punya watchmaker yang bisa, watchmaker tuh tukang servis sendiri yang punya gitu. Oke. Kalau nggak ada ini susah sekarang. Tahu dari mana mobil kalian sehat tanpa kalian bawa ke dealer? Nah sesimpel gitulah. Nggak ada dyno test terus dibilang kayak tahu dari mana mobil kalian sehat? Kayak gitulah. Oke. Oke. Nah, kita masuk ke yang itu kok. Yang kemarin viral banget sampai katanya ngantri di mall-mall. Ini. Apa ini? Nah, ini boxnya putih nih. Ini yang katanya kemarin gue lihat ya. Ini mohon maaf tanpa bermaksud menjatuhkan siapapun. Ya. Cuman ini berdasarkan komen. Kemarin katanya untuk dapat jam ini ngantri banget di mall-mall. Oh iya. Cuman yang ngantri menurut netizen tidak menunjukkan gelagat orang yang bisa beli. Sorry to say. Ini netizen yang ngomong. Nah, boleh dijelasin nggak fenomena apa ini kok? Nah ini Audemars Piguet X Watch, PX Watch Royal Pop ya. Kalau kalian tanya kok ada box putihnya, iya ini box dari gudang. Gitu. Nah gampangnya kayak gitu. Kalian udah bisa inilah ya. Gue sebutnya inilah anak durhaka lah. Jadi ada permainan anak durhaka ini dan kelompok-kelompok tertentu yang upping harga. Oke. Jadi memang ini kan harganya mungkin Leo juga tahu harganya kan sampai kemarin tuh sempat 30 40 terus turun Pas ke 20. baru launching. Iya. Ya. Karena memang udah di upping. Oke, sama sih
anak durhaka ini. Ya, anak durhaka ya, dalam tanda kutip izin nih. Oke. Itu. Jadi kalau kalian dibilang kayak, oh barangnya nggak ada, kok gue dapet? Tapi lu dapat bayar mahal, nggak? Mahal, udah di-upping juga. Oh, oke. Masuk ke gua Itu aja. yang warna hitam lagi ya? Warna hitam, Ocho Negro. Paling rare. Paling rare Lanba. Lanba tuh yang biru. Yang biru. Bukan yang hitam yang paling rare. Ini juga salah satu yang favorit. Oke. Cuman yang Lanba itu batch pertama, nih gue buka dikit nih. Batch pertama itu gak masuk ke Indo. Oh. Batch kedua juga kayaknya belum. Batch ketiga, keempat gue udah gak ngikutin. Oke. Kayaknya ada beberapa. Makanya kalau Lanba yang warna biru itu, yang ini kan crownnya di atas. Lanba tuh yang crownnya di samping. Iya, iya. Dia kan ada dua warna tuh. Iya, jadi bisa dicolok. Iya, bisa dicolok ke strap jadinya. Iya, ke strap. Nah, itu dia yang Lanba nggak masuk Indo awal-awal. Mostly kalau kalian dapat Lanba, cek aja nih surat-surat ininya. Kan kita ada papersnya di sini. Ini namanya papers ya, surat-surat yang kelengkapannya. Ini tuh biasanya, nih gue tutup dikit lah ya. Nah ini, oke. Ini gue tutup sini ya. Biasanya kayak gini-gini tuh dia dapatnya dari luar negeri. Karena kan ada stem butiknya di mana. Itu. Kalau yang ini lokal, tenang aja. Gue boleh lihat nggak? Boleh. Ya itu Ya ininya aja. Iya. Oke. Gue dari kemarin Susah kan dapetnya. Temen gue banyak banget yang nitip, Leo. Jadi gue nggak segampang itulah. Mereka bilang, lu kok markup ke gue? Bukan gue markup. emang dari awalnya Iya, begitu. si anak durhaka ini udah markup ke gue. Oke. Gue nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kalau gue mau dapat barang pun gue harus ikutin kayak gitu. Intinya dari sumbernya, Ya. dari sumbernya sudah mahal ya guys. Iya, udah mahal guys. Oke. Pertanyaan gue nih kok, ini memang kejadian anak durhaka ini hanya kejadian ini buat teman-teman yang pinter ya, yang bisa mengartikan. Kalian kalau mau jelasin silakan jelasin di kolom komen. Yang penting kita main aman aja di sini. Ya. Nah, tapi biar teman-teman yang nggak paham mungkin jadi bisa paham ya. Ya. Nah, apakah cuman terjadi di kebetulan ini kolaborasi ini doang atau di banyak brand-brand juga seperti itu? Kayak disimpan-simpan gitu. Banyak sih, to be honest. Oh. Banyak. Paling gampang. Yang Seiko yang limited aja, itu banyak yang ngambilin kan. Gitu. Oke. Dalam artian kayak dia tahu bisa profit karena limited. Misal nih Leo ada limitednya cuman ini aja nggak limited kan. Limitednya cuman 100 piece. Kalau misalnya Leo bisa ngambil semua 100 piece, suka-suka Leo harganya berapa dong? Iya. Kayak gitu. Oh. Oke. Nah, akhirnya kan dari brandnya sampai ngumumin kalau mereka sampai bikin post kalau Nggak limited. ini bukan limited. Ya, Ancur harganya. hancur. Dari situ langsung turun. Tapi sekarang udah normal belum harganya? Belum. Oh, masih tinggi? Masih di markup. Ya belasan lah sekarang, belasan. Oke. Ada yang 20 kecil, belasan. Retailnya berapa sih harusnya? 7,8 sama 8,3 kalau nggak salah, 8,3 8,4. Oke. Sekian lah. Oke. Oh, ini kemarin sempat heboh banget karena bahkan ya selain yang ngantri itu ya, juga banyak yang sebelum ininya launching, orang bisa ngeluarin strapnya dulu. Iya. Karena kan teman-teman tadi lihat dia itu bukan jam tangan, Betul. tapi dia jam kayak pocket watch Pocket gitu. watch, ya. Nah, banyak yang akhirnya bikin strapnya untuk dicolokin ini. Betul. Kenapa begitu? Sesimpel. iPhone 18 belum keluar udah jual casing ya kan? Iya. Ya sama lah. Wah, nah itu hebatnya pabrik-pabrik ini ya. Iya, karena memang mereka tuh gue nggak tahu bener apa enggak, tapi pernah ada informasi masuk ke kuping gue bilang kayak ada antek-antek mereka yang sengaja kerja di perusahaan orang lain buat dapat blueprintnya. Dalam artian sebelum keluar blueprintnya tuh kayak kalau lu bisa dapat gue bayar lu segini gitu. Entah lu foto, entah lu gimana. Jadi dimensinya bisa cocok kan. Kan lucu kayak lu dapat dari mana dimensinya? Ya blueprint. Oke. Blueprintnya bisa bocor. Tapi bocornya terkontrol dalam artian. Bocornya ke orang yang memang tahu cara memanfaatkan itu. Bukan kayak, oh bocor nih, ya kan? Ya udah gue bikin palsunya. Enggak. Kayak gitu. Tapi ada juga, cuman bukan di dunia jam tangan kayak gitu. Nah, gue penasaran nih kok. Kalau gue boleh tahu kalau versi lu ya kok. Apa brand jam tangan yang paling underrated dan overrated menurut lo? Underrated ya. Underrated. The most underrated brand menurut gue sih Breguet.
Oke. Tulisannya Breguet. Tahu. Breguet sih. Underrated banget. Kenapa? Itu salah satu mesin yang bagus di dunia. Sama kayak Ulf Nardin gitu. Cuman marketingnya kurang aja. Oke. Mm-mm. Oke. Overrated. Overrated. Sekarang ya. Iya. Rolex sih. Overrated. Nih gue buka lagi nih. Kalau iya. kalian masuk ke community jam tangan, itu nggak ada yang pandang jam tangan kalian murah, jam tangan kalian mahal, nggak ada. Oh gitu? Iya, awalnya kan gue pikir, aduh gue takut nih, gue baru mulai di dunia jam tangan dulu kan, Iya. takut nih gue disindir apa di mana, dikucilin apa dipojokin itu. Enggak, mereka tuh sangat ramah dan yang penting kalian tahu kenapa kalian beli itu jam, kenapa kalian punya cerita lah intinya soal jam itu. Nah, Oke. kalau kalian Tapi cerita pribadi apa spesifik ke jamnya? ya terserah ini. Oh, oke. Kalian tahu teknis bagus, kalian punya kayak, iya gue beli jam ini gue nabung dulu. Mereka sangat appreciate. Nggak ada yang ngejelek-jelekin. Tapi kalau kalian datang isinya bawa kayak Daytona gini, malah kayak antara dua sih yang ngedeketin lu, yang mau manfaatin lu, sorry itu saya, yang mau manfaatin lu, sama yang seleranya sama kayak lu gitu. Tapi kalau lu misalnya bawa-bawa yang unique taste yang aneh-aneh gitu, malah lu dikerubungin. Wih, aneh nih jamnya. Gitu. Oke. Ada nggak jam tangan paling mahal yang pernah lu lihat langsung di depan mata di Indonesia? RM sih. RM. Oke. RM mungkin sekitar 5M-an. Oke. Ya. Tapi kalau yang collector piece gitu, Collector piece. karena kan sekarang ada satu brand yang lagi naik banget, FP Journe ya. FP Journe. Ya, Itu- FP Journe. Katanya lagi banyak dicari dan harganya lagi bubble banget. Itu iya benar. Oke. Cuman kalau ditanya soal mechanical, FP Journe kan dia kalau mau tahu historinya ya, dia kan watchmaker. Dia bikin jam dari nol, dari scratch kan. Nah, ada yang menyebutkan bahwa sebenarnya biasa aja karena di Swiss, bahkan kalau di Jepang kalau tahu Lotek itu tuh dia memang watchmaker, dia bikin jamnya sangat sedikit karena dibikin dari tangan. Semua partnya tuh dibikin dari tangan rata-rata. Ada part yang di source, yang dimodif, dipolish ulang kayak gitu. Nah, cuman nggak sedikit itu kok yang bisa bikin jam. Sesimpel gitu. Banyak kok yang bisa bikin jam. Tapi kenapa si FP Journe ini naik sendiri? Mungkin karena katanya ya memang complication-nya bagus segala macam, dan gua akui bagus gitu. Cuman kalau ditanya FP Journe apakah bubble? Sekarang gua nggak bisa jawab karena belum ada historical yang menyebutkan itu bubble. Tapi udah ada kubu nih, apalagi di US ya. Di US, di Europe tuh seller-seller tuh berkubu kayak ini yang suka FP Journe, yang dagang FP Journe, yang ini yang nggak dagang FP Journe gitu. Jadi kayak memang nggak ada yang tahu ke depannya kayak gimana. Dan kalau ditanya pasti belum tentu. Gitu, belum tentu banget. Kalian pernah tahu nggak Patek tuh harganya pernah turun loh. Nggak lama, kayak kemarin. Yang karena pas Covid enggak? Bukan, pas Covid kan naik. Terus Ya, baru-baru maksudnya after bubble Covid yang sama kayak harga Rolex turun itu loh. itu udah naik lagi. Oke. Terus turun lagi gara-gara yang EP kemarin hancur tuh, nggak tahu kenapa. Karena oversupply apa gimana tuh. EP kan hancur. Oke. RO tuh dari 500-an hancur ke 200. Oke. Patek, Rolex itu pada ketarik Sekarang semua. bukannya Nautilus masih tinggi banget? Nah, itu udah rebound. Yang rebound itu Patek, Vacheron, Rolex itu udah rebound. EP tuh pelan reboundnya. That's why dia bikin ini nih. Serius. Oke. Gara-gara itu, menurut gue dia bikin ini karena EP butuh cash flow. Jadi yang selamatin cash flow-nya sih Swatch sama kayak Omega. Omega gue gak tahu ya butuh cash flow apa enggak. Tapi yang jelas Blancpain tuh butuh cash flow. Kan setelah Omega Swatch, Blancpain X Swatch. Yeah. Blancpain tuh kalau kalian tahu tulisannya. Nah itu dia nyelamatin cash flow. Ini another nyelamatin cash flow lagi. Oh, oke. Dan gue punya prediksi ke depannya. Brandnya apa aja, kemungkinan kalian lihat deh brand yang udah mulai turun. Chopard, Piaget, maybe Vacheron. Dia bakal collab sama Swatch. Karena sekarang siapa yang ini satu dunia loh. Sel-sel lu tau gak sekali masuk tuh berapa banyak, gila. Lu mau supply berapapun nih langsung habis gitu. Lu kayak basically lu jualan pasti laku. Perusahaan mana yang gak mau gitu. Iya. Collab sama Swatch sekarang. Kayak gitu. Padahal dulu orang ngiranya kenapa EP mau collab sama Swatch. Iya. Padahal sebenarnya kebalik. I think kebalik. EP lagi butuh Swatch. Mungkin EP-nya pas datang ke Swatch, Swatch-nya yang mikir.
kenapa gue harus collab sama lu? Iya. Kenapa gue nggak bantuin brand lain? Yep. Mungkin gitu ya. Karena ini grupnya beda loh. Karena ini Swatch Group sama Richmond Group. Grup yang berbeda. Kenapa butuh collab? Kecuali kayak Swatch kan ada payungnya tuh Swatch. Ya kalau dibawa brandnya Swatch ya udah tinggal jalan aja. Tapi kan ini udah beda grup. Kenapa harus crossing? Dan grup ini ya sebenarnya ada beberapa yang sangat clash banget gitu loh. Kayak gue gak mau temenan sama grup itu gitu. Makanya dia sendiri-sendiri, bener-bener sendiri-sendiri. Karena kayak gue gak butuh lu gitu. Kayak misalnya kalau Patek X Swatch kan hancur kan brand Patek. Kayak luxury-nya di mana lagi? Ini juga sebenarnya mempertaruhkan brand si EP-nya. Iya. Kayak gitu. Tapi historically ini belum ada yang tahu nih Omega X Watch setelah collab 2 tahun harga Omega semua naik jam tangannya. Cek harga Omega Moonwatch sekarang berapa. Karena jadi ada demand baru. Iya, dibanding 2 tahun lalu. Karena orang tuh people lebih tahu brandnya gitu. Dan mungkin orang yang awalnya dia mungkin selama ini nggak tahu mau maksudnya dia ada interest ke watch. Ini teori gue ya. Dia ada interest ke watch. Tapi dia nggak tahu mau beli brand apa. Betul. Suddenly Omega jadi accessible ke dia lewat Swatch. Iya. Dia beli itu dulu. Iya. Tapi kan 2 tahun kemudian nih orang bisa jadi punya duit. Yap. Itu. Yang akan dia lakukan adalah mewujudkan Omega yang asli. mimpinya dia udah pakai selama ini Omega yang Swatch. dia belinya Omega yang asli. Yap. At least, nah gue udah fulfill misi gue nih. Iya. Kayak gitu. Makanya ini ada yang lu bilang ada watch bandnya. Nanti orang bikin pakai watch bandnya mau soalnya punya EP. One day dia akan beli EP nggak? Masuk akal. Karena in the end orang yang pakai EP X Watch dia pasti akan mau nyoba EP asli. Percaya sama gue. Karena dia mau compare. Orang kita tuh nggak pernah puas. Dan misal ya, lu udah pakai Rolex nih, gue kasih lu Seiko, pasti lu bilang kayak Seiko yang inilah yang apa entry level lah. Lu pasti bilang kok bahannya tipis banget. Nah itu indera kita tuh jahat. Setelah udah nyoba yang bagus nggak bisa turun. Tapi kalau nyoba yang atas, tahu bedanya ini lebih bagus nih. Itu. Oh, lu ada bawa banyak jam lain. Ada spesifik beberapa yang lu mau ceritain nggak? Karena menurut gue menarik nih. Boleh. Ini kita sharing dulu ya permainan anak durhaka ini. Ini Cartier-nya banyak banget nih. Nah ini gue bawa jam tangan yang mungkin kalian mikir kan Cartier Santos, Tank gitu. Ini gue bawa Cartier yang mungkin kalian nggak pernah lihat dan ada yang cuma 3 di dunia. Ini cuma 3 di dunia. Harganya berapa tuh? Ini masih normal lah, gue just 100 kecil. Masa 3 di dunia bisa 100 kecil kok? Ya karena Tank balik lagi. Nggak bisa kemana-mana lah harganya nggak tahu kalau 2 tahun 3 tahun lagi. Cuman yang jelas ini. Nah, gue jujur dari semua gue paling salfok sama ini. Iya, ini Tank piano namanya. Gila, menurut gue berkelas banget sih. Tank animation piano. Ini era 2017 nggak laku bro. Harganya cuman paling berapa ya? 40, 30, sekarang 150. Dan ini gue jual termurah 150 juga. Gue boleh? Boleh. Gila, bagus banget. Gue jujur ya dari semua yang tadi mungkin karena beberapa kan juga cenderung gue pakai boleh? Boleh. Beberapa kan cenderung bentuk ini ya kayak for women lah. Ya, women. Nah, yang ini yang menurut gue bisa laki masuk dan nggak cuma masuk kayak cakep gitu loh. Ya. Ini tuh sebenarnya gue ada yang buat mainnya. Jadi di dunia kan ada 3 tuh. Di gue ada 3 lagi bro. Wow. Dan gue ada yang size segitunya juga. Itu gue pakai. Gue nggak gue keluarin. Yang size kecilnya gue jual. Keren ya, ini tipis banget loh untuk 1 jam. Ya, tipis. Itu kalau udah pakai ini nanti pakai Rolex berasa berat. Kurang nyaman nanti. Jadi menurut lu Cartier ini salah satu brand yang mungkin boleh dilirik lah kalau misalnya untuk hold value ya. Pasti, karena secara data udah bypass Rolex. Udah di atas Rolex secara investment value. Gue tuh punya beberapa yang ini cuman 1 di Indo lah. Ini Love Bracelet mungkin tahu. Ini Love Watch. Oh, pantas bentuknya itu kayak ringnya ini ya. Crownnya tuh. Iya. Crownnya kayak baut si Love Watch ini. Kayak ada garisnya. Ini Love Watch. Jadi kalau kalian tahu Cartier cuman Tank sama Santos, enggak, banyak banget. Banyak. Nah, ini Santos juga dari keluarga Santos. Ini ibarat kawinan dari Santos Panther sama Galbi. Ini Demoiselle namanya. Ini berapa kok? Ini sekitar total bawa 1 koper itu
Alphard nggak tuh? Eh, Ada ya. hitung lah sendiri. Hitung sendiri lah. Kayak gitu. Oke. Nih ini Demoiselle. Ini sekitar berapa ya? Kalau harga gue jujur lupa sih. Oke. Cek di website aja kalau harga. Ini ada. Oke. Itu apa kok? Ini Cartier juga. Oke. Ini Roadster. Di Watch and Wonders 2026 udah keluar. Soon ini bakal jadi the next hype I think. Why? Ini dia inspired by mobil-mobil Roadster seperti namanya. Ini sports model Cartier zaman dulu. Oke. Mirip Jaguar zaman dulu gitu dia. Ada ini yang gede banget ini apa? Ini local brand kayak Local gue brand. pakai. Ini Oke. Fate. Dia inspired by your work gitu. Iya, gue pernah lihat modelnya itu yang spaceship Ya. favoritnya Pak Haritanu tuh. Nah, ini lokal. Mungkin Pak Haritanu kalau suka, ini tuh yang bikin orang Surabaya, Pak. Oke. Kalau Kotungs dari Tung Strap, nah ini yang bikin Kotungs. Tuh, jadi ini jam tangan lokal yang menurut gua sangat serius. Oke. Ini finishingnya udah selevel jam tangan Swiss. Tapi diproduksi Indo. Ini brand lokal. Oke. Produksi luar pasti. Oke, Karena oke. mesinnya Swiss. Ini jam tangan Indo, mungkin one of a kind ya, yang kan jarang ya pakai. Biasanya Japan movement, ini Swiss movement di dalamnya. Wow. Oke. Kalau dibilang mungkin bisa dibilang hampir seperti Hublot. Ini Selita 200, SW 200 mesinnya kayak Hublot lah. Hublot juga SW 200 ya. Harganya berapa kok? Ini 30-an. Wow. Oke. Tapi kalau dibandingin sama Your Work itu jauh banget. Jauh banget. Gitu. Iya. Dan ini planetary complication. Jadi complicationnya yang ini deh. Yang ini complicationnya tuh dia cara bacanya agak unik jadi. Jamnya di sini, ini menitnya. Oh. Oke, sorry. Fade. Dan ini sangat limited banget ini. Oh, wow. Lu baru ngeh kan itu. Nih kalau mau buka ya di sini aja nih. Lu Oke. bisa pinjam-pinjam. Oke. Karena ini menarik. Menarik. Cara bacanya menarik banget. Yap, itu planetary gear. Oh, ini gila banget sih. Ini gue ngelihatnya itu kayak Gimana cara setting? complicated Iya, banget. Kayak, complicated Oke, banget. ini gue nggak tahu ya. Ini kayak dilihat aja. Intinya ini dia bakal muter. Ini jadi ini 0 sampai 60. Iya. Jadi ini nentuin menitnya. Jadi kayak ini kan 3 nih. Dia bakal muter, Heeh. masuk ke 4, Heeh. masuk ke 5. Tapi ini kan cuma ada 3 nih. Heeh. Berarti ini dia bakal Dia nge-flip. ada flip. Berarti ini 2 berapa dan berapa? Iya, nih gue settingin coba. Jadi kalau misalnya kita mau- Wow. kita mau Keren. setting. ini tinggal diputar. Jujur ya ini kayak Tuh, jadi yang 3-nya nanti berubah dia. Flip. dang. Ya gitu. Ini unik banget sih. Ini kayak Iron Man banget sih kok. Serius. Yap. Ini Iron Man Nah banget ini sih. Iron Man konsepnya. Jadi ini jam tuh setiap batch diproduksi, setiap color itu cuma dibikin 10. Jadi very limited. Oke. Di belakangnya tuh ada stemnya 1 per berapa atau 2 per 10. Pokoknya mentok 10. Dan yang bikin ini memang orang awalnya dibuatnya buat komunitas. Oke. Terus komunitas suka sampai dibikin batch ketiga ini. Jadi desain pertama, kedua, ini udah desain ketiga. Oke. Oh, menarik. Jadi ada kok brand lokal, nggak usah kayak bikin Seicomot gitu, nggak usah. Apalagi bikin Seicomot 10 biji, 10 biji kan udah 30 juta ya, satunya 3 jutaan gitu. Mending beli ini satu udah jelas. Oke, kok gue punya pertanyaan nih. Dari semua public figure yang mungkin ada lu ikutin ya. Siapa yang menurut lu koleksi jamnya ini paling oke nih? Oh, ini orang keren nih koleksi jamnya nih. Koleksi jam ya? Iya. Gue tahu. Oke. Ernanda Putra. Hernan. Makna. Ih, gue ikutin lagi. Serius. Ya, Makna. Oke. Dia, gue nyesel tuh jual jam gue ke dia. Yang mana? Gue punya Cartier Ghost, Oke. 2 tone full set. Gue jual ke dia. Nyesel gue. Murah itu gue. Gue nyesel gue jual, gue kemurahan. Tapi itu style itu Ernanda banget sih. Ernanda banget. Gue ngikutin Mas Ernanda itu udah lama banget karena gue kan into marketing kan dan dia Iya. kan makna kan. Makna. Dan menurut gue ininya apa ya, taste dia itu one of a Jalannya, kind lah. iya. Gila dia. Dan community dia jalan banget loh. Oke. Community dia jalan banget. Dia tuh tipe yang kayak asal jepret apapun di bagian manapun Bagus, dari kan? rumahnya udah jadi Konten. estetik gitu. Iya estetik. Dia cuma jepret karpet Estetik. Iya. Oke. Itu yang menurut gue nggak semua orang punya. Dan koleksi dia menurut gue lumayan gila sih. Oke. Itu. Dia tuh banyak. Dia tuh ya gue nggak tahu berapa banyak. Tapi gue tahu dia tahu taste dan tiap kali gue ada barang yang aneh dan
Bahkan gue nggak tahu bisa naik setinggi itu. Dia mungkin punya sense itu kali ya. Harganya. Iya, harganya juga. Oke. Tiba-tiba kayak anjir. Berarti dia tahu something itu under value. Yep. Dan gue pun kayak gue tahu ini gue udah naikin, tapi gue nggak tahu itu bisa nge-boom lagi lebih tinggi lagi gitu. Kan nggak ada yang bisa tebak kan. Iya. Nah, cuman beberapa orang yang punya sense itulah. Kayak gitu. Dan dia punya. Gue kaget sih kayak ini orang gimana ilmunya ya. Oke, tapi karena Mas Ananda di kreatif dan marketing, menurut gue lebih ke taste as an artist aja sih. Mungkin kayak dia tahu something yang misalnya nih, oh yang piano itu misalnya ya dulu pas pianonya nggak laku, tapi dia lihat kok dari semua Cartier ini yang stands out itu piano doang. Terus kok harganya masih segini, kagak masuk akal nih. Mungkin dia bisa ngeliat gitu ya. Oke. Nah, kok mungkin untuk menutup podcast ini, Boleh. gue penasaran nih kok. Selama ini kan berarti lu banyak membongkar-bongkar inilah urusan per toko-toko zaman gitu ya. Ya lumayan. Kalau bagus gue support loh. Oke. Gue mention. Tapi kalau nggak bagus gue nggak support. Tapi dengan begitu apakah lu nggak jadi banyak musuh gitu? To be honest banyak yang nggak seneng sama gue. Ada yang pura-pura seneng, ada yang pura-pura nggak seneng. Gue tahu semua. Jadi banyak informan yang masuk ke gue lah. Tanpa kalian tahu banyak kok yang cerita ke gue. Karena gue percaya if you are doing good, orang yang baik bakal datang ke lu kok. Gitu. Gue percaya itu. Ya tapi orang yang nggak baik ya bakal nggak suka dong. Karena lu kan against. Jadi. Ya, cuman gue bersyukur banyak teman-teman yang cerita aja kayak, lu diomongin lo sama ini. Kenapa? Gue bilang iya dia gini. Segampang gini deh. Maling mana pernah temenan sama polisi? Yeah. Logikanya gitu kan. Yeah. Ya kalau lu jualannya bener, kenapa lu harus takut gua datang? Karena banyak banget seller, apalagi customer yang mau beli minta ceknya di gua. Dia bilang, Mas saya mau beli tapi minta tolong cek di Eden Watch ya. Sellernya kayak marah. Kenapa lu harus marah? Gitu. Toh yang bayar biaya ceknya, kan ada biaya ceknya. Yang bayar customernya. Kenapa sellernya nggak mau? Oke. Berarti lu belum bisa menyampaikan atau mentransfer kepercayaan brand lu ke si customer. Makanya customer masih nyari Eden Watch buat sebagai validator di situ kan, penengah. Nah menurut gua kalau lu bener, kenapa lu kayak gitu? Berarti kan satu, brand lu kurang kuat. Yang kedua, lu ada something. Bisa aja ada cerita. Itu kenapa dia nggak kenal gue, dia lebih percaya gue. Kan ceritanya customer out of nowhere, bukan kenalan loh. Kalau kenalan gue wajar lah kenal gue. Out of nowhere, tiba-tiba kayak saya mau beli tapi mau ngeceknya di Eden Watch. Berarti yang selama ini gue edukasi, orang mulai percaya gitu. Atau bahkan udah ada yang percaya, thank you ya. Gitu. Jadi again, di semua negara kayak tadi kita udah bahas, ada mafianya. Dalam artian mereka ngumpulin part-part ori buat cari double profit. Kayak tadi Rolex lu gue ganti crownnya. Ya kan? Crownnya gue jual ya 6 juta lah. Gue pasang part palsu. Part palsu harganya berapa sih? Paling 500.000. Gue jual lagi jamnya dengan harga normal. Double profit tuh di situ. Itu baru crown. Jarumnya itu harganya 8 juta satu set. Jarumnya. Jarum jam tangan Rolex itu satu set 8 juta bro. Jarumnya doang ya. Ini kayaknya nanti kalau gue tiba-tiba BU, tapi nggak yang BU gue bisa copot-copotnya ya, apa ya udahlah ringnya dulu deh, apa crownnya dulu deh. Itu potongan rantainya, satunya 1,5 juta. Lumayan kali itu satu. Ntar duit gue kurang nih, satu dulu ya. Iya, potongan rantai Rolex itu satunya 1,5 juta. Itu pun dimainin bro. Oke. Dipotong-potongin. Gitu kayak, gue mikir kayak, wah kacau juga ya. Itulah kenapa gue bilang selalu berhati-hati. Dan ada istilah zaman dulu lah, dari dulu kita bilangnya buy the seller. Lu beli pedagangnya bukan beli barangnya. Dan kayak tadi gue bilang kalau lu beli harga lebih good di 5 juta tapi lu harus spending overhaul 15 juta dan nunggu seenggaknya 2 bulan 3 bulan, mending lu bayar lebih dikit buat keamanan lu. Yes. Lu bukan beli jam tangan murah, lu beli jam tangan luxury. Kok 1-2 juta lu mikir gitu. Padahal udah jelas 1-2 juta ini nggak cover semuanya. Yes. Itu. Wow, oke. Gue yakin
dari podcast ini teman-teman banyak belajar hal-hal baru juga ya. Tapi yang pastinya misalnya di sini ada teman-teman yang ragu gitu. Aduh, jam gua asli apa palsu nih? Gua belinya kebetulan nggak langsung di dealernya nih. Bisa langsung ke IDN Watch pastinya. Bisa buat ngecek. Mungkin kasih satu statement penutup untuk teman-teman. Mungkin harapan untuk para kolektor atau orang-orang yang antusias terhadap jam di Indonesia. Kalau gue bilang sih stay original sih. Gue lebih respect sama orang yang beli Alba, Casio, yang penting original, daripada orang yang beli Seiko Mod, Rolex KW, clone, mau 1:1 juga one day ketahuan dan nama lu rusak nggak sebanding sih. Mending jadi apa adanya. Oke, nah jadi buat teman-teman di sini, mending jadi apa adanya dan janganlah mempertaruhkan nama baik dengan yaitu validasi palsu itu ya. Iya. Oke. Thank you banget kok hari ini udah mau sharing di The Inner Circle. Buat teman-teman yang mau nonton podcast lain dengan tamu sekeren Ko Jun, pastikan udah subscribe channel ini. I'll see you on the next episode.